Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan presentasi dari saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Nugroho Agus Santoso MM. Perkenalkan, saya Septiah Mulyani, mahasiswa Universitas Gadjayana Malang dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Langsung saja saya mulai. Judul pembahasan kali ini berupa BREM Wujud Kearifan Lokal Desa Kaliabu sebagai penunjang pembangunan ekonomi daerah. Untuk subbab pembahasan yang pertama adalah konsep kreativitas industri BREM di Desa Kaliabu. Konsep kreativitas ini nanti akan terlihat dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ada jenis BREM padat, yang kedua keunikan BREM padat, dan yang ketiga proses pembuatan. Nah, sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu sejarah industri BREM di Desa Kaliabu. Menurut kata orang tua di Desa Kaliabu, industri BREM dapat dikatakan sudah berdiri lama sejak zaman Belanda yang kemudian resepnya diwariskan secara turun-temurun pada tiap keturunan masing-masing. Hal ini jika dikaitkan oleh konsep kreativitas dalam penunjang kesejahteraan, usaha masyarakat Desa Kaliabu sampai saat ini itu terus menginovasikan BREM ini menjadi jajanan khas daerah yang terkenal luas tanpa menghilangkan unsur budaya warisan nenek moyang. Bahkan, unsur budaya warisan nenek moyang ini dikembangkan lebih baik. Lanjut pada bagian yang pertama, jenis BREM padat. Berdasarkan jenisnya, kreativitas industri BREM dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, brand keluarga. Pada tiap keluarga yang memproduksi BREM, masing-masing memiliki cara pengolahan atau resep rahasia tersendiri hingga menghasilkan ciri khas tekstur atau rasa masing-masing. Namun, di perbedaan ini nantinya tidak terlalu jelas disadari oleh masyarakat luar. Beberapa jenis brand keluarganya seperti BREM Rumah Joglo, BREM Suling Emas, BREM Suling Mustika, BREM Suling Gading, BREM Suling Aneka, BREM Suling Bima, BREM Mirasa, dan berbagai jenis brand keluarga lainnya. Yang kedua yaitu inovasi 23 rasa. Jadi hingga saat ini, jenis BREM padat diinovasikan hingga 23 varian rasa dengan maksud untuk mengupdate berkembangnya zaman. Beberapa inovasi rasanya antara lain rasa stroberi, rasa blueberry, rasa cappuccino, rasa original, rasa melon, rasa durian, rasa coklat, dan rasa lain-lainnya. Bagian yang kedua yaitu keunikan dari BREM. BREM memiliki tekstur yang padat dan kering, namun saat dimakan langsung mencair di mulut dengan memberikan sensasi rasa yang segar akibat perpaduan rasa manis dengan asam dari tape. Keunikan kualitas BREM ini menjadi ciri khas yang tidak tergantikan oleh produk lain. Nah, selain itu, sebagian orang mempercayai bahwa BREM dapat mengurangi risiko penyakit berbahaya seperti stroke dan jantung. Hal ini dikarenakan kandungan alkohol dalam BREM yang memperlancar aliran darah pada pembuluh darah. Bukan hanya dikonsumsi, BREM original resep warisan nenek moyang juga dapat dijadikan masker wajah karena dipercaya oleh warga sekitar dapat menghaluskan kulit wajah. Bagian yang ketiga, bagian proses pembuatan BREM. Membuat BREM bisa dibilang mudah dan sederhana, hanya saja diperlukan kesabaran yang ekstra. Dari proses awal hingga akhir atau pengemasan memerlukan waktu kurang lebih 9 hari. Cukup lama kan? Nah, proses yang pertama yaitu pencucian ketan. Beras ketan putih kualitas super direndam kurang lebih 4-6 jam. Setelah itu dicuci bersih dan ditiriskan. Pencucian ketan ini ditujukan agar menghasilkan sari ketan yang higienis. Kemudian yang kedua, pengukusan ketan.
Proses pengukusan ketan sebenarnya sama dengan mengukus beras. Namun karena dalam satu adonan pembuatan sari ketan itu membutuhkan bahan baku ketan yang cukup banyak, maka dari itu durasi pengukusan juga panjang, sekitar 2 jam. Kemudian yang ketiga, proses peragian ketan. Setelah pengukusan ketan tadi, kemudian ketan tersebut didinginkan dan diberi ragi tape yang telah diharuskan secara merata. Peragian pada tiap musim membutuhkan banyak butir ragi yang berbeda. Hal ini karena peragian yang terlalu banyak di musim kemarau dapat menyebabkan tape menjadi terlalu asam. Nah, pada proses peragian untuk menghasilkan tape ini membutuhkan waktu diam selama 1 minggu, kurang lebih segitu. Kemudian proses pemerasan tape. Proses ini yaitu proses memisahkan antara air tape dengan serat tape. Yang kelima, proses perebusan air tape. Air tape ini direbus hingga berubah warna menjadi agak kuning dan lebih sedikit mengental. Proses ini kurang lebih juga sekitar 1 jam. Selanjutnya yang keenam, pengembangan adonan. Air tape yang telah direbus kemudian dituang ke dalam mesin mixer untuk dicampur dengan pengembang dan pewarna jika memproduksi brem yang diberi rasa. Proses ini dilakukan hingga adonan memutih atau kurang lebih 1 jam. Setelah adonan tersebut mengembang, kemudian beralih pada proses pencetakan brem. Pada proses ini, yang pertama akan dilakukan yaitu menambahkan perasa pada brem dan mengkaliskannya di meja cetak agar tekstur brem tersebut padat atau tidak banyak rongga. Adonan brem akan dicetak setebal kurang lebih 1 cm di meja cetak yang berukuran 4 kali setengah meter, kemudian dipotong berbentuk balok atau sesuai selera. Yang kedelapan, proses penjemuran. Penjemuran itu membutuhkan waktu tergantung panas terik matahari. Kendala utama yang sering dialami adalah cuaca, karena pada musim penghujan penjemuran brem menjadi terhambat, namun dalam mensiasatinya kita dapat menggunakan lampu tembak atau lampu sorot di suatu ruangan. Yang kesembilan, pengemasan brem. Dalam pengemasan ada beberapa macam inovasi untuk menarik minat konsumen seperti kemasan kardus, kemasan plastik, kemasan per kilo atau sesuai request konsumen. Kemudian masuk pada subbab yang kedua, yaitu konsep penunjangan industri brem terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pada konsep ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu ada pangsa pasar, yang kedua ada prospeknya di masa depan, dan yang ketiga peran industri brem terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pangsa pasar industri brem di Desa Kaliabu. Pada tiap tahunnya, industri brem di Desa Kaliabu selalu dikunjungi oleh rombongan jenjang pendidikan dari berbagai daerah untuk melakukan penelitian sekaligus refreshing. Dapat 2 hingga 3 rombongan per tahun, dengan satu rombongannya membawa 2 hingga 3 bis. Nah, dalam tiap rombongan selalu membeli produk brem tersebut untuk dijadikan oleh-oleh. Hal ini yang membuktikan bahwa tiap tahun industri ini tidak gagal dalam pangsa pasarnya. Bahkan ketika saya bertanya kepada narasumber, beliau tidak agresif dalam menawarkan bremnya ke toko-toko oleh-oleh saat ini. Beliau hanya menjual secara khusus melalui showroom yang ada di rumahnya dan secara online. Kemudian prospeknya di masa depan. Berdasarkan kata narasumber, kami banyak melakukan uji coba untuk mendapat rasa yang pas. Selain itu, juga mengikuti perkembangan dan inovasi rasa yang ada pada ice cream. Begitu ada ice cream,
rasa baru, kami tertantang untuk mengaplikasikan rasa tersebut kepada brem kami. Jadi, menurut kutipan tersebut, proses bisnis makanan tradisional yang berasal dari sari ketan putih ini tidak mudah surut karena keunikan rasa ditambah kemasan brem yang unik dan menarik membuatnya dikenal masyarakat di berbagai daerah dengan mudah. Yang terakhir, peran industri brem terhadap pembangunan ekonomi Desa Kaliabu. Antara lain, terpenuhinya kebutuhan masyarakat berupa pangan khas, kemudian memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, kemudian memancing menumbuhkan usaha lain di daerah, kemudian yang keempat, memanfaatkan bahan baku lokal untuk memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat. Yang kelima, secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala besar. Dan yang keenam, meningkatkan pendapatan per kapita. Ada juga peranannya terhadap ekonomi nasional, yaitu ikut mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi, terutama sektor industri, dan memberikan sumbangan kepada PDB nasional. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya jika tidak berkenan saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dipersilahkan bertanya pada kolom komentar atau via email dan nomor WhatsApp yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.